Selamat datang di Novel Tun dalam audio dari Cupu Jadi Ratu, penulis Zepti Barata, pengisi suara Indah Purnamasari, episode 13, Ayah Kedua. Pagi harinya, Maureen seperti biasa, dia menyiapkan segala sesuatunya untuk kuliah. Kali ini dia memakai jumpsuit dengan sepatu boots, tetapi matanya terlihat sayu. Ya jelas, Maureen sangat mengantuk. Dia hampir sepanjang malam tidak tidur. Selamat pagi Nona, sarapan sudah siap, kata Pak Doni menyapa nona mudanya. Selamat pagi Pak, boleh saya minta tolong? Jawab Maureen sambil kembali bertanya. Iya Nona, silahkan, kata Pak Doni menjawab pertanyaan nona mudanya. Antarkan saya hari ini dan nanti jemput saya setelah selesai kelas. Saya lelah sekali Pak, kata Maureen. Baik Nona, kata Pak Doni. Maureen berjalan menuju ruang makan untuk sarapan. Dia berjalan sambil sesekali menguap. Sedangkan Pak Doni mengeluarkan mobil keluarga Maureen untuk mengantar nona mudanya. Setelah selesai sarapan, Maureen bergegas menemui Pak Doni yang sudah siap. Pria paruh baya itu membuka pintu belakang mobil dan menunduk menyuruh nona mudanya masuk. Terima kasih Pak, kata Maureen sambil melangkah masuk. Setelah Maureen masuk, Pak Doni perlahan menutup pintu mobil mewah itu. Pak Doni berjalan menuju pintu depan mobil. Kemudian ia masuk dan menutup pintu. Setelah itu perlahan-lahan ia mengendarai mobil untuk mengantar nona mudanya kuliah. Mobil mewah itu perlahan menuju parkiran gedung kampus Maureen. Pak Doni turun dari mobil dan langsung membukakan pintu untuk Maureen. Wow, itu si Cupu diantar om-om pakai mobil baru. Apa itu selingkuhannya? Atau itu calon suaminya? Hahaha. Mereka tertawa bersama-sama sambil melihat Maureen. Pak Doni menatap tajam kerumunan siswa-siswi itu, lalu dengan langkah tegas dia maju dan berkata, siapa di antara kalian yang berani menghina nona muda kami? Apa kalian bosan kuliah di sini atau minta dikeluarkan? Kata Pak Doni lantang. Itu semua membuat orang-orang di sana menciut dan diam seperti patung lilin. Pak Doni kemudian membuka suaranya lagi. Perkenalkan, saya adalah asisten pribadi nona muda. Saya telah merawatnya dari kecil dan saya akan membuat menyesal siapapun yang menghinanya. Kata-kata itu membuat semuanya bergetar, tetapi tidak dengan Maureen. Dia berkaca-kaca atas kesetiaan Pak Doni. Maureen berjalan mendekati Pak Doni dan berkata kepada kerumunan orang di sana. Dia bukan asisten pribadiku, juga bukan supirku, kata Maureen lantang. Dan itu mengejutkan mereka semua yang ada di sana, termasuk Pak Doni. Beliau adalah ayah keduaku yang telah menemani aku dari kecil. Ketika ayahku sibuk, aku selalu merasakan kehangatan seorang ayah dari Pak Doni. Jadi, siapapun yang berurusan dengan Pak Doni, dia akan berurusan dengan keluargaku. Kata-kata Maureen sontak membuat mereka semua kaget, termasuk Pak Doni. Maureen mencium tangan Pak Doni dan mempersilahkan kembali ke rumah. Pak Doni meninggalkan kerumunan orang-orang itu menuju mobilnya. Kemudian Maureen juga pergi meninggalkan kerumunan siswa-siswi di sana dan menuju kelasnya. Di dalam kelas, Maureen melihat Cika. Dia lalu menyapa Cika. Selamat pagi Cika, maaf sudah membuat kamu marah, kata Maureen sambil mengulurkan tangannya. Bukannya menjabat tangan Maureen, Cika justru pergi meninggalkan Maureen. Maureen bingung dengan tingkah sahabatnya itu, tetapi ia tidak dapat berkata apa-apa. Dia duduk dan menatap keluar jendela, mencoba mengerti apa yang terjadi. Para pendengar semua, episode ini telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan.